Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini namanya unek-unek ya teman-teman. Ini hanya sebuah unek-unek dalam hati dan sedikit memori yang saya ingat. Jadi kenapa generasi sekarang itu atau generasi dalam arti sekarang itu orang-orang yang sudah dewasa ya, banyak mereka itu pemikirannya itu tidak tidak luas, tidak detail, sempit, mudah marah, tidak mampu berkonsentrasi dengan lama, tidak mampu mengingat banyak hal, sulit berbicara itu fokus, ya kan? Dan kasus perceraian banyak, kasus pembunuhan banyak, kasus pencabulan banyak, kemiskinan di mana-mana. Ini kasusnya karena apa? Tahu nggak? Ini kasusnya karena kebiasaan algoritma kehidupan kita itu salah. Entah itu ada konspirasi, entah itu karena udah lama mengakar kebobrokan di dalam negeri ini. Kalau saya lihat nih, dimulai dari pendidikan. Kita pendidikan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ya kan? Itu harusnya anak-anak keluar dari sekolah. Apa yang terjadi? Harusnya anak-anak keluar dari sekolah pintar, cerdas, mandiri, berdikari, punya skill. Tapi apa yang terjadi? Mereka mentah, hadirin. Dan banyak orang-orang korupsi itu mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Harusnya orang-orang yang berpendidikan adalah orang-orang yang hati-hati dalam melakukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena dia terdidik dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Harusnya mereka terdidik, tetapi mereka ternyata sekolah lama-lama hasilnya koruptor. Dan sistem pendidikan kita itu lucu. Lucunya apa? Lucunya kita itu kadang-kala unik. Anak-anak SD dikasih pelajaran yang susah, banyak lagi. SMP juga banyak susah, SMA juga banyak susah. Harusnya pinter itu keluar, tapi tetap aja bodoh. Kenapa? Ya, dugaan saya betul. Ini ada konspirasi elit global, di mana sengaja supaya kita itu tetap bodoh dan diperbudak oleh mereka. Dengan kita digaji dengan gaji yang murah, atau sengaja biar Indonesia itu tetap jadi negara miskin, hanya menjadi negara pembantu orang-orang yang kaya saja. Coba kalian lihat dulu UN. Mungkin kalian pernah ngerasain yang namanya UN. Itu pas tryout, itu yang lulus sedikit, tetapi giliran UN, ujian nasional, diadakan, semuanya lulus dengan nilai yang bagus. Aneh, tapi nyata. Karena apa? Karena ada oknum sekolah, oknum guru
yang memberikan contekan, dan saya yakin itu banyak sekali di Indonesia. Ya kenapa? Ya semuanya lulus kok dengan nilai yang bagus. Ya kan? Dan saya pernah ngerasain itu. Oknum guru ini ngomong ke saya, dan ke teman-teman saya bilangnya apa? Ini Pak Guru mau ngasih contekan, tapi jangan berisik. Jangan sampai sekolah lain tahu. Jangan sampai polisi tahu. Sekolahnya aja ngajarin ketidakjujuran. Sekolahnya aja ngajarin bohong. Sekolahnya saja ngajarin curang. Gimana anak didiknya sekolah 6 tahun, 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun dan 5 tahun. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Hasilnya jadi pembohong. Karena apa? Ya tadi, saya sih tahu kenapa guru itu memberikan contekan, karena mungkin takut anak didiknya nggak naik, nggak lulus, terus juga sekolahnya tercemar. Jadi sekolah ini manipulatif dong. Tujuannya biar anak-anak lulus, nilainya bagus, sekolahnya berarti bermutu. Pembohong itu namanya. Apakah berkah guru? Apakah berkah guru yang bekerja terus memanipulatif masyarakat dengan retorika atau tipu daya seakan-akan sekolah itu bagus? Apakah itu halal? Coba kalian pikirlah. Mencari harta model seperti itu kalian mikir, dan seperti itu banyak atau enggak? Coba kalian mikir. Dan saya harap, gimana mau negara ini maju, ya kan? Gimana mau negara ini maju kalau apa? Kalau sistem sekolah seperti itu terus, seperti itu dan seperti itu, ya kan? Kadang-kala anak itu diajarin guru, gurunya juga tidak berkompeten. Ngajarin anak, dianya aja nggak begitu mengerti apa yang diajarin. Gimana anaknya mau paham, mau ngerti? Nah, gurunya aja mungkin belum ngerti. Faktornya banyak teman-teman. Dan lucu, ketika anak itu dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, apa apresiasi dari sekolah? Buku, hanya beberapa buku yang dia kasih. Sedangkan belajar itu capek, sulit. Bukan sehari 2 hari, lama. Kok mengapresiasi seorang murid hanya dikasih beberapa buku saja? Dan uniknya lagi, seorang guru yang ngajarin muridnya, anak didiknya supaya pinter, dibayar berapa? 250.000. Mungkin ada yang 150.000. Dan saya ngalami dibayar 250.000. Itu orang yang udah dewasa, pendapatan sebulannya 250.000. Itu mengenaskan. Bagaimana kalau motor rusak? Bagaimana mau beli kuota? Bagaimana buat makan? Bagaimana kalau dia ngontrak? Apalagi gimana kalau dia mau nikah? Ya, gimana? Apakah ini konspirasi? Mungkin ini konspirasi, dan amat sangat mungkin ini konspirasi supaya anak didik tidak ada yang minat jadi guru. Bahkan dulu belum adanya PDKK, lebih lucu lagi teman-teman. Lebih lucu lagi apa? Jadi humor atau rumor yang tersebar, jadi PNS itu harus nyogok baru jadi PNS. Dan kalaupun lulus mungkin jarang. Kebanyakan karena nyogok. Dan lucunya karena masyarakat itu bobrok. Dan lucunya karena masyarakat kita itu bobrok,
hal-hal yang nyogok dianggapnya biasa. Ketika nyogok